Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi tentang metodologi ketuhanan. Ketika kita telah bertemu dengan guru wali mursyida di dunia ini, maka di dalam As-Surah 52 disebutkan bahwasanya orang yang dipertemukan itu adalah orang yang dipilih dan dikehendakinya. Dan selanjutnya adalah, dan dengan ini kami wahyukan roh daripada ketetapanku. Sebelumnya kau belum tahu iman, kau belum tahu kitab Al-Quran. Demikian ini kami jadikan nur dan aku tunjuki orang-orang pilihanku. Maka selanjutnya adalah kita menerima penanaman unsur Allah atau potensi Allah yang dirupakan nur yang disampaikan di dalam As-Surah 52. Nah, di sini ada gambar ibaratnya di dalam diri manusia ditanamkan nur yang muatannya adalah tentang nur iman dan nur kitab, yang itu sebetulnya adalah faktor tak terhingga. Karena sebagaimana yang kami sampaikan di episode sebelumnya, karena untuk munajat kehadirat Allah itu tidak bisa dilakukan di alam jasmani, maka mesti menggunakan dimensi rohani manusia. Disampaikan dalam hadis qudsi bahwa hanya ruh alat munajat kepadaku, akal tidak akan sampai. Berarti mesti ada di gelombang ultra sadar atau gelombang di atas sadar akal jasmaninya. Nah, dengan inilah, dengan unsur faktor tak terhingga inilah yang bisa mengenali gelombang tak terhingga yang ada pada guru cahaya yang membawa potensi tak terhingga, yang disebut di dalam kitab adalah sebagai Rasulullah atau Nur Muhammad atau Nurun ala Nur, atau di dalam kitab Quran di akhir zaman disebut dengan Al-Mursyid, yang pembawanya adalah disebut wali ya mursyida di dalam Al-Kahfi 17. Mohon maaf, di sini ada gambarnya, ilustrasi dari Nabi Isa kepada para sahabatnya, murid-muridnya. Di situ disampaikan oleh Nabi Isa bahwa seumpama anggur ini adalah darahku dan roti ini adalah dagingku, ayo kita makan sama-sama. Itu artinya menyamakan gelombang. Jadi gelombang murid akan di resonansinya, vibrasinya, gelombangnya, frekuensinya disamakan dengan frekuensi gurunya. Itu saja tekniknya. Atau di dalam Al-Quran disebut juga ini wajahtu wajhiya lilladzi fataros samawati wal ardh, menghadapkan wajah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi wajah kita dihadapkan kepada wajah seseorang yang di situ adalah wajah Allah, karena wajah yang menciptakan langit dan bumi. Maka di situ pula ada kias tersirat tentang menyamakan frekuensi atau menyamakan gelombang, atau di dalam gambar sebelumnya bahwa ketika kita menuju yang maha mutlak, telah ketemu guru sejati, yaitu orang atau wali yang mewarisi frekuensi Rasulullah, maka pegang saja ininya. Dengan gelombang yang disamakan, maka rohani kita akan semakin meninggi. Nah, begitu. Dengan teknik meditasi atau semedi, atau dalam agama Islam disebut dengan zikrullah atau zikir, atau olah spiritual yang menggunakan teknik metodologi atau spiritual yang bermetode. Jadi ada laku khusus
Jadi nggak sembarang zikir. Bagaimana zikirnya ini bisa menaikkan kesadaran manusia dari awalnya ada di gelombang sadar menjadi gelombang di atas sadar dengan frekuensi daripada guru walia mursidanya, maka rohani manusia akan mendapatkan tambahan atau injeksi atau loading daripada potensi ketuhanan yang terus menerus, maka rohani itu akan naik meninggi. Nah, kemudian di sini ada gambar adaptasinya itu mesti lewat gaya horizontal yang mati-matian, yaitu berupa syariat. Karena kita ada di rumus jasmani, kemudian dengan gaya vertikal atau intuisi atau spiritual atau munajat, yang itu ada pada gaya vertikal yang juga harus habis-habisan mati-matian, barulah di situ ada resultante. Nah, di dalam hadis Nabi, sabda Nabi ada, beliau sampaikan bahwa untuk sholat berjamaah itu akan ada naik 27 derajat. Maka kita akan melakukan aksi dengan menyertakan faktor tak terhingga itu akan melompat, ibarat kita menjolok akan ada aksi, maka akan terjadi reaksi, sifatnya parabola. Dan di sini ada peluang 18% adalah penyempurnaan atau ujian atau adaptasi kita dengan alam tak terhingga, sehingga dari rumus jasmaninya kita akan ditambahi potensi ketuhanan berupa kondisi alam mutlak yang di situ min jika dimutlakan sama dengan plus dimutlakan juga sama dengan hasil yang sama. Maka tidak ada lagi positif negatif, yang ada hanyalah mutlak. Mutlak itu di garis ini. Jadi selama kita masih melihat sisi positif atau negatif, berarti kita masih belum mutlak. Sulit kita adaptasi ke alam mutlak, karena alam mutlak itu ada di garis resultante, yaitu buah daripada syariat yang mati-matian dan hakikat yang mati-matian juga. Intinya bahwa manusia itu pada saat detik itu juga mesti lompat dari alam gelombang sadarnya naik menjadi gelombang ultra sadar. Berarti sadarnya akal mesti lenyap, karena mesti naik ke gelombang atau dimensi di atasnya sadarnya sendiri. Itu kuncinya. Sehingga badai logika yang ada di alam sadar tidak bisa mempengaruhi manusia cahaya atau manusia rohani. Karena di alam itu mutlak, maka semua badai pun akan menjadi sifat mutlak, menjadi sebuah potensi ketuhanan yang itu sifatnya plus saja. Meskipun angka plus itu nggak ada ya tandanya, tapi kenyataannya nanti akan berbuah atau berubah menjadi sebuah potensi ketuhanan, bertambah. Sedangkan untuk dimensi ilmu horizontal jasmani, maka akan ada A, B, C, dan D. Kalau dimensi vertikal maka akan ada A aksen, A double aksen, A triple aksen, dan terusnya. Itu bedanya. Maka jika kita dalam mengurai agama, jika melakukan pendekatan dengan pendekatan horizontal, maka nggak mungkin ketemu, karena pasti akan ada 1000 kepala, akan ada 1000 perbedaan, dan itu adalah lumrah. Maka pendekatan yang ilmiah yang dengan rasio tinggi dibutuhkan untuk mempertemukan seluruh sudut pandang, dan nanti prakteknya adalah lewat praktek spiritual bermetodologi, di mana kita masuk ke alam spiritual, kerohanian, tapi dengan standar penguraian atau sudut pandang dengan bahasa ilmiah murni yang tinggi. Baru semua agama, semua aliran, semua subjektif, semua versi akan membenarkan prinsip dasar ilmiah ilmu pasti. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.